Jadi hidup itu pasti require discomfort untuk bisa grow. Nah, jadi saya mau ngajak pendengar itu yang masih muda, kalau ini masih tahapan discomfort atau bahkan mild stress, it's a good thing. Artinya kamu keluar dari comfort zone, gitu. Dan growth itu ada di luar comfort zone. Okay, welcome to the Career Nuggets podcast channel hosted by Asma Randani. The show is all about career lessons from accomplished individuals so listeners can avoid making the same mistakes in their career and learn from the best. Hari ini kita kedatangan Mas Henry Manampiring, author dari buku-buku bestseller. Dan sebenarnya mungkin need no introduction ya. Kayaknya banyak juga yang udah follow di social media dan yang pernah baca buku Filosofi Teras pasti excited banget untuk dengerin episode kali ini. Hi Mas Henry, thanks for making the time today. How are you? Halo aja, selamat pagi. Thank you for having me ya. I'm excited. Aduh, seneng banget akhirnya. Ini agak-agak nervous nih ya, tiba-tiba harus ajak ngobrol gitu ya. Karena pasti banyak juga yang nungguin kayak ini ngobrolin apa gitu. Anyways, Mas, can you share a little bit about you and your career and what are you passionate about? I'm sure sebenarnya banyak yang udah ngikutin juga, tapi in your own words, mungkin boleh di-share sedikit about you and your career and your passion. Bingung juga yang ngejelasin kalau konteksnya karir ya. Soalnya saya bisa dibilang ceritanya itu banyak yang ganti rel gitu. Jadi formally by training S1 saya akuntansi. Jadi by training saya itu sarjana akuntansi harusnya. Gitu. Cuman kerja masuk management trainee, finance department. Ini nanti bisa kalau mau dibahas bisa. Habis itu baru setahun saya move to marketing. Gitu, marketing di corporate ya, waktu itu di BAT, kemudian Coca-Cola. Nah tapi kemudian kira-kira 20 tahun yang lalu itu saya switch ke advertising, pindah rel lagi gitu. Nah di advertising itu kira-kira saya lama lah, itu saya bicara hampir 20 tahun ya. Jadi saya lebih banyak di dunia advertising, brand, dan PR. Terakhir sekali balik ke corporate, dari dunia agency balik ke corporate. Saya jadi marketing VP di Red Doors, sebuah startup company gitu. Nah terus tahun ini mencoba pivot lagi, Ajeng. Jadi saya sebenarnya banyak cerita pivot kalau mau nanya nanti soal itu. Mencoba full time writing, mencoba memberanikan diri, menjadikan passion menulis saya itu sebagai full time occupation ya gitu. Kira-kira itu dulu in a nutshell. I see. Tapi kayaknya kalau misalnya nih Mas, kayak pergi ke luar negeri gitu kan, traveling, terus kayak start chatting to someone gitu kan, di restoran atau how do you introduce yourself? Like, who are you? Are you an author? What are you? Right now I'm an author. Kalau right now ya. Tapi mungkin pada saat-saat transisi itu agak bingung juga ya Mas kalau ditanya kerjanya apa? Aduh, kerjanya apa ya? Banyak sih gitu ya. Enggak sih, kalau most of the time saya bakal bilang saya advertising person, strategic planner, more specific ya. Jadi role saya itu strategic planner in an advertising world. I see. Nanti kita mungkin banyak cerita sih tentang career pivot karena I also have share this experience gitu kan, and the I don't know, like for me I had some struggles gitu kan to explain what I do because like a lot of people still think that what I do is a hobby. Which is nice. Like, I mean, if you can really make a living out of your hobby, right? Anyways, so I did a little bit of research about you, ya kan? Jadi tadinya justru kerja di finance, and penasaran aja sih, out of curiosity nih Mas, kayak how does the finance training gitu ya influence your approach to your career gitu kan? Karena advertising, marketing, and then kayak sekarang penulis full time gitu kan, how does the finance aspect itu influence yang lainnya? Jadi sebenarnya finance training saya kan yang tadi saya bilang itu di S1 ya, accounting ya, belajar akuntansi.
Kemudian saya nggak lama sebagai management trainee finance, lalu akhirnya pindah ke marketing di company yang sama. Orang mungkin mikir jump-nya kan nggak ada hubungannya ya, nggak ada relevance gitu antara finance terus pindah marketing bahkan ke advertising gitu, which is another aspect of very focus aspect of marketing gitu kan. Tapi kalau saya bilang sih akhirnya komplement aja. Komplement dalam pengertian begini, banyak komplain terhadap orang marketing itu nggak ngerti bisnis itu. Maksudnya mereka asik sendiri di dunia marketing, creativity apa, tapi kayak nggak punya sense of how the business is doing gitu. Sebenarnya tuh impact of financial performance itu bagaimana. Nah saya at least walaupun saya nggak bisa bilang expert di finance karena saya nggak kerja di situ, tapi punya some appreciation lah. Kalau CFO ngomong gitu ya, kalau finance manager ngomong, kita bicara bottom line, ada isu di cost, itu tuh saya sedikit bisa lebih empati dengan apa yang mereka bicarakan. Dan itu membantu dalam everyday working relation. I see. Dari sisi kreatif proses, Mas, apakah hal tersebut juga mempengaruhi gitu kayak our knowledge about finance? Ada pengaruhnya nggak sama kreatif proses, or lebih kayak respect of how the business works in general? Enggak sih, kalau untuk masuk ke dunia kreatif sih enggak nyambung sih. Tapi lebih working within an organization supaya nggak dianggap departemen yang nggak mau tahu departemen yang lain gitu. Departemen yang ngabisin duit deh. Betul, image-nya kan kayak gitu. Iya. Kalau ada apa-apa yang di-cut duluan kan marketing ya budgetnya ya. Always. Oke. Terus apa namanya kalau misalnya boleh cerita nih Mas kayak dari semua perjalanan profesi gitu kan, macam-macam background sampai akhirnya ada di titik ini. What do you learn? Can you just like share with us 3 takeaways atau 3 highlights yang dipelajari dan yang paling diingat sepanjang karir? Yang pertama sangat personal kali ya, karena saya orangnya introvert gitu ya. Jadi saya ingat di awal karir itu, my natural tendency itu is to avoid presenting atau speaking in public gitu kan. Kayaknya diam aja. Tapi mungkin saya bisa share ke your listener bahwa don't do that gitu. It's a big mistake. As early as possible ketika lo masih muda di kerjaan, justru put yourself out there. Karena menurut saya tidak ada role apapun di organisasi if you wish to have a career in an organization ya, jadi bukan bisnis. You know what? Even when you run your own business, nggak ada yang tidak bisa benefit dari public speaking skill gitu. Jadi number one, force yourself gitu to speak in public, to do presentation, volunteer to do that. Misalkan kalau orang Indonesia kan suka nggak mau tuh, lu aja. Yang kedua, itu di early years of your career itu jangan specialize dulu. Maksud saya specialize tuh gini, saya dapat komplain dari manajer milenial apa GMS gitu ya yang bilang kok nih anak muda sekarang tuh kalau disuruh sesuatu yang di luar scope resmi itu komplain gitu. Sementara waktu saya start my career itu tuh pertama we wouldn't think of actually saying no. Tapi looking back ya, those things yang kita disuruh itu tuh bikin kita expand gitu sebenarnya skill setnya. Jadi walaupun ini dapat job yang ini kan bukan job gue gitu kan. Tapi sepanjang masih ada kapasitinya, jangan terlalu hitung-hitungan gitu. Karena yang terjadi itu sebenarnya kita malah nambah lagi gitu skillnya. Awalnya mungkin kesel, awalnya mungkin capek, tapi nanti lihat deh looking back kamu akan bersyukur dengan diversified experience saya bilang ya. Jadi diversifikasi lah gitu. Jangan kacamata kuda, ini job saya cuma ini, ya udah saya mau ngerjain ini aja, saya nggak mau ngerjain yang lain. Jangan, when the opportunity arrives, seize it. The third one, I think, mungkin ini kedengaran klise ya, tapi when you kind of make it out there, gitu ya, maksudnya udah lumayan sukses lah, kan sukses relatif ya, it's the journey kan. Tapi ketika kamu udah lumayan meninggalkan masa-masa awal banget, itu try to pass down gitu loh. Ajarin the next generation, jangan pelit. Ya saya sering dengar kadang-kadang ada yang bilang, oh manajer ini pelit banget gitu. Don't be that gitu. Kenapa?
Ya, for obvious reason gitu. Kalau kamu receive kindness from other people in the past, you pay it forward juga ke orang berikutnya. Kemudian, actually teaching is learning ya. Kalau menurut saya ya, ini nih ketika saya menerangkan sebuah konsep ke yang junior, saya juga terbantu gitu. Karena saya nggak bisa nerangin kalau saya nggak paham betul konsepnya kan, gitu. Jadi ini for those of you who are already maybe in the middle level apa senior level gitu, make time to teach. Nggak harus formal kelas gitu kan, tapi when there is an opportunity jangan pelit teach the younger one gitu. Itu dulu kali. Oke. Those are really good sih Mas. Karena saya juga merasakan ya ketiga itu. Tadi ada public speaking, diversification of skills gitu kan. Sama jangan takut, jangan ragu untuk share knowledge. Karena pada saat saya awal-awal karir gitu Mas, kalau boleh sharing sedikit. I met a lot of bosses yang mereka itu kayak kept information to them gitu. Maybe mereka itu dapat posisi itu tuh juga hasil kerja keras melobi banyak hal gitu ya mungkin gitu sehingga karena pada awal karir saya lebih banyak di korporasi gitu, baru later saya masuk startup gitu kan. Jadi waktu di korporasi itu saya merasa justru information kan itu tidak terlalu flowing ya gitu. Banyak orang harus ada di level tertentu untuk mengetahui sebuah informasi tertentu, lebih banyak yang confidential dibandingkan kalau buat startup gitu. Kalau startup kan bener-bener flat gitu kan, everyone can know everyone gitu kan, kita bisa walk into CEO office gitu kan. Kalau misalnya korporasi kan boro-boro ya mesti bikin janji sama sekretaris apa lama-lama nunggu gitu kan. Jadi dulu tuh saya sering merasa bahwa informasi itu adalah sesuatu yang berharga sehingga nggak boleh dikasih tahu gitu. Pembelajaran atau sebuah insight nggak boleh dikasih tahu gitu. Jadi kayak ya lo cari tahu aja sendiri gitu kan. And that was really tough gitu ya. Setelah saya looking back, tadinya tuh saya nggak berpikir itu adalah sesuatu kesulitan gitu kan. Saya pikir oh that's just how it is gitu kan. I just have to accept it. I just have to make my own way gitu kan in this world. Begitu pindah ke startup di mana information kayak flows very easily, kayak wow, it's a whole new world gitu kayak oh my god gitu kan. Kayak kemarin gue kenapa begini amat sih hidup gue, kok di sini kayaknya semua serba. Jadi itu cepet pinter, saya ngerasanya cepet pinter ya di startup gitu. Karena kayak hal-hal misalnya even yang terkait sama finance gitu kan. Misalnya saya kan started my career kan emang langsung di marketing tuh Mas. Justru kebalikan nih gitu, saya dari awal marketing. Terus habis itu pada saat di startup saya jadi tahu ke information tentang finance gitu kan. Even our bottom line, even when kayak we're not actually making money gitu kan, terus kayak our campaign sih sebenarnya ngabisin duit gitu kan. I get the perspective itu justru pas pada saat itu kayak oke, kayak I don't know this gitu kan tadinya, terus baru tahu. Jadi sangat-sangat appreciate adanya information flow setelah punya comparisonnya gitu kan. Jadi itu benar banget sih dan knowledge is power ya, lumayan lah ya maksudnya kalau kita punya akses ke situ, jadi kita juga kebuka pikirannya dan punya more appreciation towards certain things yang tadinya kita nggak tahu gitu mungkin ya Mas ya. Iya, menarik banget. Betul, ya. setuju. Mas, kalau misalnya ini Mas, kalau ngomongin kayak kesalahan, tadi kan kita ngomongin pembelajaran ya, walaupun ada hubungannya sama kesalahan, tapi ada nggak sih kayak dari sepanjang karir gitu kan, ada nggak sih Mas kayak ngelakuin sebuah kesalahan sampai sekarang tuh masih keinget gitu kan, aduh ngapain sih dulu gue kayak gini gitu, tapi itu jadi pembelajaran dan kayak how did you change your operation gitu ya, how you approach things since melakukan kesalahan itu, boleh di-sharing nggak Mas? Saya udah berusaha mikir gitu ya, ini ada nggak ya big regret banget gitu in my career. Maksudnya minor mistakes yang sifatnya teknis di pekerjaan mah biasa ya. Tapi kalau sebuah big mistake di kerjaan malah saya nggak merasa ketemu. Justru kalau sifatnya higher education boleh nggak? Boleh, apapun Boleh juga kan? yang Jadi pandang gitu. Jadi begini, saya agak menyesali tuh sebenarnya ngambil MBA. Oh, Sebenarnya. tell us Dan, about it. Gimana tuh gimana?
Iya, jadi kayaknya motivasinya salah gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mau ngambil higher degree, kalau saran saya itu pastiin you have the right motivation gitu. Kamu ngambil certain degree, mau ngambil master degree apapun itu, kenapa kamu ngambil itu? Punya alasan yang kuat nggak? Nah, dalam kasus saya, kayaknya tuh kurang kuat. Jadi itu tuh alasannya hanya karena saya mau nyari yang penting scholarship yang pertama gitu ya. Yang pertama yang penting scholarship, sama yang kedua dulu mikirnya degree ini mungkin membantu saya dapat kerjaan di luar negeri waktu itu aja gitu. Salah banget nggak motivasi itu? Sebenarnya enggak, tapi kalau dilihat reasonnya itu nothing to do with the degree itself. Kamu ngerti gak sih? Jadi saya ngambil MBA itu bukan karena tertarik pada itu kan MBA itu kan sifatnya general ya, general management kan, bukan spesialis gitu. Bukan karena saya pengen banget memimpin organisasi, saya nggak punya mimpi jadi CEO gitu, tapi lebih karena mumpung dapat beasiswa pergi ya gitu kan, sama sempat ada pekerjaan di negara itu gitu. Nah itu akhirnya doesn't turn out well, dalam pengertian akhirnya nggak membantu achieve juga gitu, dan saya nggak terlalu enjoy sih. Berguna nggak ilmu MBA buat saya? Berguna gitu ya, saya nggak bisa mendina itu. Tapi kayak nggak dapat the full satisfaction out of it gitu. Jadi kalau tanya saya nih, if I could turn back time, saya mungkin kalau mau ngambil higher degree itu malah mungkin Master of Marketing, mungkin jadi lebih dekat ke spesialis aja masa MBA, atau malah mungkin ambil psychology atau bahkan filosofi. Sekarang saya lagi consider mau kuliah filsafat aja. Jadi itu sih kalau mistake saya dalam soal education ya, gitu yang bisa saya share. I see. Itu sebenarnya penting banget loh Mas. Kayak Mas Teh, thank you for sharing that. Karena ini saya mau cerita sedikit ya. Jadi kan saya melakukan kayak career coaching gitu kan. Nah terus banyak yang mengikuti sesi career coaching itu, mereka sering memiliki aspirasi untuk melakukan sesuatu karena itu terlihat seperti sesuatu yang di-expected of them gitu kan. Ya, mereka harus ambil promosi. Sebenarnya career path mereka itu mereka bahkan nggak suka. Mereka bahkan nggak. They're good at it gitu ya. They're good at it. Mereka receive validation bahwa ini adalah strength-nya mereka dan segala macam. Tapi secretly mereka sebenarnya itu kayak longing for something else gitu. Cuma the next natural step adalah untuk ambil promotion gitu. Jadi kayak even though they're still applying for that promotion, they're pursuing that promotion, tapi itu mereka sebenarnya masih kayak, oh, I'm actually longing for this job loh, gitu, this profession. Should I consider it more, or I should take this path karena udah laid out, udah aman, apa segala macam. Atau ada juga yang lainnya mau ambil beasiswa, mau S2 gitu kan. Terus kenapa mau ambil beasiswa ini? Kenapa ya? Karena udah capek aja kerja. Ya, udah capek kerja terus mau S2 gitu katanya. Oh, capek kerja terus mau S2. Ya nggak apa-apa sih gitu kan kalau itu valid di dunia kamu gitu ya. Terus tapi kemudian lebih lama kita ngobrol, akhirnya yang bersangkutan tuh kayak sebenarnya sih juga nggak tahu sih kenapa saya harus S2 gitu kan. Cuma saya udah bosan aja sama apa yang saya kerjain. Terus kebetulan bos saya tuh berisik gitu ya. Jadi kayak aduh males deh ketemu dia lagi gitu. Saya mau semacam escape gitu ya. Tapi menurut dia escape yang tetap terlihat progres di mata society adalah kalau dia S2 dan dia dapat beasiswa gitu. Jadi dia berusaha keras untuk mengambil beasiswa tersebut. Tapi dia bahkan nggak tahu gitu kenapa ya. Emang kenapa kamu ambil universitas itu? Ya kayaknya gampang aja ya soalnya gitu. Jadi kualitas jawaban-jawabannya itu memang sepertinya apa yang menjadi aspirasi itu tidak melalui proses refleksi, tapi ya udah nggak sih natural step aja ya supaya kelihatan tetap progres, tapi gue bisa kabur dari bos gue gitu. Jadi menarik sih gitu. Dan I think more and more people have to kayak realize
this concept gitu ya, bahwa ada yang namanya ini tuh adalah sebuah tools, ya kan? Apakah kamu harus mengambil ini atau tidak? Sebenarnya tergantung kamu maunya kemana gitu kan. Jadi jangan fokus sama toolsnya gitu kan. Karena lu pusing sama toolsnya, tapi begitu ditanya setelah toolsnya selesai, kayak so what gitu kan? Apa yang akan terjadi dengan hidup lu? Apa ya, berarti gue balik lagi dong ke kerjaan gue gitu kan. Ya lu ketemu lagi dong sama bos lu. Iya ya gitu. Terus gimana ini gitu. Jadi cukup menarik ini kayak apa namanya, realisasi kayak gitu. What do you have to say about it, Mas? Kalau misalnya ada orang yang datang kayak dia bahkan nggak aware dia tuh mau kemana, kayak what can you say to that person? Ya, yang pertama building on what you said gitu kan. Jangan jadikan keputusan yang besar itu sebagai escape. Ini kan kamu bilang itu kan. Itu tuh bagus tuh. Banyak orang mengambil keputusan besar tapi sebagai pelarian gitu kan. Ngambil S2 karena melarikan diri dari kondisi kerja yang nggak betah. Menikah pun bisa jadi pelarian nggak sih? Gue udah capek nih kerja, nikah aja deh. Hah? Bukan kayak gitu jalan pikiran. Aduh, itu lumayan resonate loh, Mas. Oh gitu ya. Itu lumayan ouchly. Adalah salah satu anak muda ya pada saat itu umurnya masih 20-an gitu. Itu menganggap bahwa pernikahan itu semacam bukan escape ya, tapi lebih kepada mungkin karena growing up melihat institusi pernikahan itu adalah sebuah yang apa ya, kayak ya inilah ya, kebanyakan nonton Disney kali ya. Gitu, jadi kayak sebenarnya nggak escape juga, tapi kayak it's a dream gitu, it's a dream. It offers many things gitu kan, many beautiful things gitu. Kemudian ternyata kayak back to reality, kayak no, there's no this world gitu. Anyways, jadi kemana-mana, maaf ya. Jadi curcol ya, nggak apa. Jadi curcol. Mas, apa namanya, saya penasaran juga nih sama buku ya, kalau boleh ngobrolin buku dikit gitu ya. Boleh dong. Banget ya, ini malah justru banyak yang ninggalinya di bukunya ya Mas ya. Mas, kalau misalnya saya mungkin lebih tertarik sama proses kreatif ya. Karena kan kita semua udah dudukin ya bahwa filosofi teras itu bagus gitu kan, stoicism itu keren, dan saya juga sebenarnya kayak ngikutin ya, maksudnya I did a bit of research juga about how you came about dengan si filosofi teras itu. Tapi saya tuh lebih penasarannya justru sama kayak proses kreatifnya Mas Henry pada saat menulis. Kayak apakah karena kan because you came from like a professional world gitu, bahkan tadinya finance, terus advertising, lama di organizations, terus kayak kayak karirnya juga sudah cukup panjang gitu kan. Pada saat approach sebuah hal yang benar-benar kreatif gitu, seperti menulis gitu ya, sampai akhirnya jadi published book, itu mulainya gimana sih Mas? Apa kita kayak bikin plan aja gitu, benar-benar bikin outline satu-satu, terus diisi sama riset gitu kan, kayak kita lagi bikin deck, atau itu lebih gimana ya? Atau itu lebih lepas gitu? Gimana ya Mas? Saya kurang. Well, sebenarnya tergantung nulis apa gitu. Jadi apa yang kamu tadi bilang itu berlaku secara universal ya. Gitu, adanya outline gitu kan, adanya semacam kerangka cerita gitu. Hanya kalau kamu menulis fiksi itu pasti elemen apa ya? Tadi kamu bilang elemen free flow atau elemen imajinasi itu tuh jauh lebih besar gitu. Nah, sementara untuk buku non-fiksi, buat saya relatif lebih dekat mungkin ke pekerjaan sehari-hari, atau kalau mahasiswa tuh kayak nulis paper gitu. Sebenarnya hampir nggak ada bedanya sih, kalau tanya saya, gitu. Persis kayak kamu bilang, kayak bikin deck. Jadi, saya nulis non-fiksi itu juga relatif. Saya nggak mau bilang gampang ya, tapi buat saya, buat orang lain mungkin monster, tapi buat saya, oke lah, ini monsternya agak imut gitu, masih bisa saya jinakkan. Karena thinking prosesnya mirip kayak bikin deck, kamu benar gitu. Jadi apa sih the main message kamu harus punya dulu kan,
dari main message itu kan terus kamu turunin menjadi openingnya apa sih, hooknya apa gitu kan. Why should people care about this message gitu. How do you engage them at the beginning, kemudian baru masukin hasil riset kamu terhadap topik yang kamu pilih gitu kan. How to apply it buat pembaca gitu dan lain-lain. Jadi benar-benar kayak bikin karya ilmiah, cuman kamu punya kebebasan dalam bahasa. Kalau nulis tesis akademis itu kan bahasanya nggak bisa lu gue anak gaul gitu kan, nggak bisa pakai foto artis Korea gitu di paper, kecuali subjek penelitiannya artis Korea. Kamu sedikit lebih free gitu. Nah, kalau saya sih selalu membayangkan pada saat menulis ya, untuk saya sih, saya membayangkan tuh kayak ngobrol. Nah, pembaca itu ada di depan saya gitu. Makanya saya tanpa sadar dapat feedback banyak dari pembaca itu bilang baca bukunya saya seperti dengerin saya ngobrol. Menarik. Gitu. Jadi very conversational. Gitu, banyak contoh, tiba-tiba di tengah-tengah ada joke random gitu. Ya kayak orang ngobrol kan nggak terstruktur kan. Nggak bab satu, pendahuluan kan nggak. Kita belok kiri, belok kanan gitu. Jadi saya lebih ke situ sih. Style penulisan saya conversational. Bayangin pembacanya lagi di depan saya gitu. Kita bercakap-cakap santai. Gitu sih. Okay, because I also get that vibe sih when I read your book, itu kayak ini orang banyak bercandanya gitu kan, tiba-tiba kesana ini gitu banyak bercandanya gitu kan. Saya pikir itu emang gaya penulisannya kayak gitu, tapi it's actually intentional ya, kayak I want it to be spelled like we're conversing gitu ya. Iya, karena apalagi Gen Z kan, generasi TikTok yang katanya attention span-nya lebih pendek dari ikan mas gitu kan. Kalau sampai mereka udah capek, mereka mungkin kuliah atau kerja gitu kan, terus harus komit di sebuah buku yang lumayan gitu kan, 200 halaman gitu. Kalau sampai gayanya boring juga, kesian juga ya. Jadi saya juga berusaha empati sih gitu. Oke, I see. Jadi bisa dibilang kalau misalnya menurut Mas Henry nih, kayak tahu nggak demografinya apa memang lebih banyak anak muda atau maksudnya kayak millennials ke bawah, mau gimana? Karena memang Saya iya ini banget tuh Mas. nggak ada riset, nggak ada survei resmi ya tentang proses pembaca. Jadi ini benar asumsi agak-agak tebakan. Tapi sih kayaknya core-nya itu kayaknya usia kuliah first jobber deh. Jadi mungkin 18 sampai 25 atau 18 sampai 30 itu mungkin bulk pembacanya. Tapi kadang-kadang bocor sampai anak SMA, tergantung bukunya. Kayak buku di Alpha Girl itu anak SMA, SMP baca gitu. Filosofi teras juga sampai orang dewasa. Dan kayak kamu bilang supaya tetap kekinian ya sayanya harus memaksakan diri di media sosial, dengerin cara ngobrolnya pembaca sekarang tuh apa sih biar nyambung gitu. Kerasa banget sih, iya jokesnya tuh kayak ini masa kini banget sih gitu kan, dan emang kayak ngobrol, ternyata itu adalah hal yang memang dipikirkan ya gitu. Itu memang gaya penulis orang kan beda-beda ya, gaya penulisan orang kadang-kadang ada yang belibet gitu kan, ada yang sangat puitis gitu, ada yang emang ya conversation gitu, menyenangkan. Oke. Kalau influencer besar siapa Mas? Penulis. Oh, penulis. Kalau non-fiksi gampang. Saya selalu my hero itu Malcolm Gladwell. Mungkin Gen Z nggak terlalu tahu kayak itu populer di antara milenial. Tapi beliau tuh yang menulis The Tipping Point, Blink, Outlier, itu semua buku-buku bagus. Kenapa saya agak look up ke dia? Karena dia tuh topik-topiknya kan topik-topik berat ya. Banyak tentang psikologi atau sosial, fenomena sosial yang diangkat. Tapi cara dia menulis itu storytellingnya bagus gitu. Jadi itu dia punya pattern. Setiap bab tuh dimulai dengan tiba-tiba bab dibuka tuh kamu 30.000 kaki di permukaan bumi, kamu di ruang kokpit sebuah pesawat penumpang gitu kan, terjadi perdebatan antara pilot sama kopilot sampai kapalnya ternyata crash gitu kan. Jadi kamu tegang banget tuh baca, berarti buku non-fiksi. Tapi kamu tegang banget baca dengan opening bab, nanti baru kemudian habis story-nya,
baru dia jelasin teorinya gitu. Buat saya sih dia keren banget. Kalau fiksi ada lagi hero-hero saya gitu. Oh, I see. Jadi kalau Malcolm Gladwell sampai lupa gimana ngecek bagian belakangnya Malcolm sama Gladwell. si Malcolm Gladwell ini yang paling Mas suka adalah storyline-nya. Apa sih cara dia nulis atau apanya? Yang paling spark interest tuh apanya? Dia akan serius melakukan storytelling dalam buku-bukunya dia. Jadi dia nggak cuma bilang dalam ilmu psikologi gitu, ada yang namanya rapid cognition gitu kan, berpikir sangat cepat sampai kita nggak sadar prosesnya. Dia nggak nulis secara boring gitu, tapi nanti dia buka dengan story-story intuisi kan. Ketika intuisi tiba-tiba menyelamatkan pemadam kebakaran atau intuisi memberitahu seorang ahli seni bahwa karya seni ini palsu. Jadi itu kayak novel detektif gitu bacanya. Sebelum masuk ke teori yang dia mau sampaikan atau konsepnya gitu. I see. Oke. Jadi oke. Kalau saya sukanya ini Mas, saya sukanya Tim Ferriss. Tim Ferriss ya terkenal sekali. Saya belum pernah baca bukunya. Saya banyak nonton video-videonya di YouTube ya. Iya. Klip-klipnya. Itu lucu loh, dia banyak sarkas ya, dan dia tuh baik. Gitu. Jadi recehnya tuh kayak receh sarkas, tapi aduh lucu deh kalau jadi sesuatu konsep yang juga mungkin bisa diulas secara kompleks gitu ya. Dia ulas dengan banyak sarkas tapi witty gitu. Jadi ringan sih, jatuhnya tuh ringan banget. Dan saya kalau baca tuh bahkan jadi 4 Hour Work Week itu saya baca udah berapa kali ya, diulang-ulang terus gitu. Kayaknya setahun sekali saya baca ada pasti gitu ya. Dan setiap kali baca tuh tetap ketawa-tawa gitu, kayak dia ngobrol kayak gitu. Saya harus coba deh kayaknya. Saya udah tahu tuh 4 Hour Work Week, tapi saya belum baca sampai sekarang. Udah terkenal sekali. Itu kayaknya selalu ada, dan lucunya kayak memang ada beberapa buku-buku yang kayak every stage of our lives itu artinya beda-beda ya nggak sih Mas? Kayak ini lagi terus kayaknya dulu rasanya nggak begini deh, kayak kok gue kayak baru baca ini gitu kan, padahal di buku udah dibaca terus gitu. Menarik gitu kalau misalnya kayak gitu. Terus Mas, kalau misalnya nih bisa meninggalkan satu wisdom gitu ya untuk anak-anak sekarang atau untuk listeners lah in general gitu ya. Karena kan Mas banyak beririsan sama anak-anak muda ya dengan apa yang dilakukan gitu kan. It resonates to so many people including kayak Gen Z dan millennials ya. If you can leave a wisdom nugget to our listeners, what would that be? Berat amat beban. Berat ya. Wisdomnya boleh dari karir, boleh dari life, boleh dari apa aja. Gini kali ya, mungkin karena beranjak dari filosofi teras kali ya. Karena saya ketemu pembaca gitu ya, kan banyak yang bilang, oh ya buku ini bagian dari fenomena mental health gitu kan. Jadi kan istilah mental health ini kan mungkin baru 5 tahun terakhir kali ya. Kayaknya 10 tahun lalu tuh belum banyak orang bilang mental health. Saya punya Nggak ngerti kalau orang dulu apaan mental health. Nggak ngerti. Nah, saya punya balance point of view tentang fenomena populer mental health sekarang. Di satu sisi dia bagus ya. Akhirnya sesuatu yang mungkin dulu ditutup-tutupi atau dulu kita nggak mau akui itu diangkat ke permukaan dan itu bagus gitu. Tapi di sisi lain ada risikonya juga kalau kebablasan. Yang artinya begini, kebablasan tuh jadinya swingnya terlalu jauh sampai kadang-kadang kita terkesan jadi anti stres gitu. Jadi stres dikit tuh kayak dianggap sebagai health problem gitu. Dikit-dikit kita mudah sekali kita mengeluarkan label toxic, ya kan, stres, gitu, depresi, gitu. Kita asal sekali menyebutkan itu, jadi terjadi inflasi makna gitu dengan mudah itu. Padahal ini bisa jadi masalah karena begini, bisakah pendengar itu membedakan bahwa sesuatu itu sebenarnya udah toksik banget? Karena memang ada gitu ya, lingkungan kerja yang sangat toksik tuh betulan ada kan. Kalau bos kamu udah abusive, kalau kamu udah di-harass gitu, udah parah tuh ada, betul. Tapi betulkah itu atau ini baru stres yang sebenarnya masih manageable?
gitu. Dimana stress yang manageable ini penting, nanti saya akan bahas ke situ. Atau bahkan boro-boro stres, ini baru levelnya discomfort gitu. Kamu tuh cuman gak nyaman doang, tapi udah heboh gitu kan. Gitu. Ini toxic banget nih gitu. Padahal cuma karena ditegur sama bos kerjaan gak beres langsung dibilang toxic. Enggak, kamu deserve untuk dimarahin kalau emang bego gitu kan. Terus gini, anak kolega tidak kooperatif. Ya biasa toh gitu. Akan ada kolega yang ngeselin gitu. Tapi jangan buru-buru bilang, oh ini toxic nih gitu. Ini nggak healthy. Ini enggak, itu mungkin cuma discomfort doang gitu. Nah, saya pakai analogi gini. Kamu kayaknya rajin olahraga kan, Ajeng? Ya kan? Nge-gym kan? Nah, coba mana ada olahraga yang serius, nge-gym yang serius ya, buat dapetin strength gain atau muscle gain. Mana ada yang caranya itu enak, betul nggak? Melakukan squat, saya benci banget kan, kalau harus lower body exercise, saya benci banget. Segala bentuk squat. Tapi kan harus dilakukan. Iya kan? Gitu, kardio supaya kamu punya napas lebih baik, kamu harus lari ngos-ngosan. Jadi hidup itu pasti require discomfort untuk bisa grow. Nah, jadi saya mau ngajak pendengar itu yang masih muda gitu. Kalau ini masih tahapan discomfort atau bahkan mild stress, it's a good thing. Artinya kamu keluar dari comfort zone gitu. Kan ada apa istilahnya, Acung, kalau di gym itu kamu harus close to fail Oh, to failure, apa namanya? kamu harus to failure kan gitu. Kalau kamu ngangkat beban 1 set 12 rep dan kamu udah merasa nyaman, kamu berarti nggak akan gain apapun kan. The only way to gain, kamu harus nambah increase weight-nya sampai kamu close to failure kan. Karena close to failure berarti kamu udah out of comfort zone lagi gitu. Nah jadi itu sih, jadi discomfort at work it's not an enemy, saya mau bilang ke ini. Itu berarti nunjukin kamu lagi keluar comfort zone. Dan growth itu ada di luar comfort zone. Saya paling mau meng-quote kata-kata ex-CEO IBM bukan ya? Lupa saya. Yang kalimatnya growth and comfort cannot coexist. Pernah dengar nggak? Iya. Nah, I love that. I love that quote. Growth and comfort cannot coexist. Jadi kalau kamu merasa nyaman, di situ pasti nggak ada growth. Iya. Pasti. Kalau kamu growing, pasti temennya adalah discomfort and it's okay. Iya. Itu aja sih. Nice. Terima kasih untuk telah men-sharing wisdom-nya. Tapi saya mau kasih ini dikit mas, ke insight sedikit. Mungkin karena saya banyak interaksi sama Gen Z ya dalam sesi career coaching kan itu lumayan intens ya mas ya. Ini sharing, it's an interesting insight aja. Karena saya banyak interaksi sama mereka, jadi saya pelan-pelan tuh bisa ngikutin pertanyaannya mereka. Abis dari sini tuh akan ke sini, abis dari sini tuh akan ke sini. Iya kan? Kalau kita melakukan sesuatu long enough and kayak repeatedly, pasti kan lama-lama kita bisa baca pattern ya mas ya. Nah, terus kayak tadi tuh ya Mas Entin bilang, gak bisa kalau misalnya growth sama discomfort itu coexist. Lu kalau misalnya baru discomfort doang, jangan buru-buru melabelin sesuatu itu toxic gitu kan. Kecuali kalau emang itu toxic beneran. Nah, kalau saya ngikutin logika berpikirnya Gen Z gitu, setidaknya yang saya pernah berinteraksi, mereka akan bilang gini, tapi Kak, gimana caranya tahu kalau saya itu baru discomfort dan belum toxic beneran? Pasti jawabannya gitu. Itu saya sampai karena saking banyaknya interaksi itu. Tapi kan gimana caranya kita tahu kalau kita udah di sini gitu. Jadi ini adalah penemuan ya mas ya, bahwa mereka itu melihat sesuatu seperti sebuah jenjang gitu ya. Sebuah jenjang, apakah saya sekarang ada di jenjang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Can you tell me di mana saya berada gitu? Because for me to be able to decide apa yang harus saya lakukan, can you please tell me saya ada di jenjang mana? Gitu. Kayak how do I know if I'm in the right career path gitu kan? Can you tell me if I'm in the right career path? Gitu loh. Jadi kayak mereka butuh constant feedback loop untuk memberitahu. Mereka tahu bahwa ada yang namanya jenjang gitu kan. Ada namanya growth steps. Mereka paham. Tapi can you tell me
where am I gitu loh. Harus dikasih tahu orang lain. Dikasih tahu orang lain, Mas. Jadi kayak dia tuh kayak oh gitu ya. Jadi ternyata ada, kalau ada yang judulnya discomfort, ada yang judulnya toxic beneran, ada yang judulnya apalah ya, misalnya step-stepnya gitu. Tapi can you tell me gue ada di mana gitu? Jadi kayak no, I cannot tell you gitu. Lah biasa enggak sih, biasanya saya nanya gitu kan, kamu ngerasanya gimana gitu kan, seberapa severe ini, kita cari indikatornya pelan-pelan gitu kan. Ketemu, nah kalau indikator udah ketemu berarti kamu mungkin adanya di sini gitu kan. Ya, tapi yang tahu pasti adalah kamu, karena kamu yang bisa tahu sampai mana gitu. Tapi itu lucu loh Mas, jadi apa namanya, banyak di antara mereka yang suka untuk dikasih tahu gitu. Kayak can you tell me gue harusnya gimana? Can you tell me gue adanya di mana? Gitu loh. Kayak karena kalau saya sih berhipotesa sendiri gitu ya, membuat teori-teori sendiri. Teori saya adalah kayak mereka itu takut membuat kesalahan karena di dunia sosial media ini yang sekarang gitu kan, kita membuka diri terhadap orang lain, bagaimana kehidupan kita berjalan gitu kan, how our lives are progressing gitu. Everyone can have a look gitu kan, and it's a natural gitu, it's common practice gitu kan. Now everyone can look at everyone's life gitu. Terus kalau misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan dan itu kelihatan gitu ya, itu visible kalau mereka melakukan kesalahan, mereka merasa itu irreversible gitu, karena udah ada tracknya gitu, ada tracknya yang kayak they're under semua orang watching gitu kan. Jadi kalau misalnya gue misstep, kacau nih gue, itu irreversible gitu. Jadi tolong kasih tahu gue mendingan ngambil ini apa ngambil ini, biar gue nggak salah. Gitu. Cenderungan untuk memastikan lagi dan lagi whether this is correct way or not gitu. Kalau mungkin zaman dulu kita pre-social media dan pre mental health whatever, ya kita trial and error aja nggak sih Mas? Kayak coba salah gitu kan. Tapi karena nggak banyak yang nontonin gitu, jadi kayak the stakes are not that high gitu. Kalau sekarang kayaknya I don't know, what do you think Mas? Ini kan teori-teori di kepala saya aja. Enggak, I guess ada benernya. Jadi attitude towards failure ya. Jadi attitude kita terhadap kegagalan tuh gimana gitu. Dan kalau sampai terlalu takut ya, apalagi karena alasannya malu di medsos dan lain-lain, itu sayang sih gitu, sayang. Soalnya you will miss a lot kan, gitu, you will miss a lot. Saya suka sama quote-nya dari Denzel Washington, favorit aktor saya, yang pada saat dia ngasih apa itu, kalau artis kan suka diundang pidato apa lulusan ya, graduation speech gitu. Itu dia ngasih phrase apa, fall forward gitu, fall forward. Jadi falling atau failing itu it's okay gitu, karena yang penting kita mendekat gitu. Jadi jatuhnya itu menghadap ke depan, jadi mendekatkan kita sama destination, and it's okay to fall gitu. Karena kalau kamu terlalu takut menghindari itu, kamu juga nggak pernah belajar kan. Oh, satu quote lagi saya suka mau dari film kartun, dari Kung Fu Panda 3. Saya dapat banyak wisdom dari film anak-anak. Si Master Shifu tahu ya, gurunya Sipo yang panda gitu kan. Dia ngomong gini ke Sipo, dia bilang, if you only do what you can, you will never be more than you are now. Itu bagus banget. Kalau kamu hanya ngerjain yang kamu udah bisa gitu, ya kamu gak akan lebih gede lagi kan. Yang berarti kan kamu harus ngerjain hal yang nggak bisa. Melakukan hal yang nggak bisa itu berarti artinya apa? Ya gagal dong. Namanya melakukan hal yang nggak bisa. Ya kan? Tapi that's the only way to discover, that's the only way to experience gitu. Jadi sayang sih kalau takut menghindari kegagalan, karena medsos itu mengalahkan potensi learning dari sebuah kegagalan. I think it's great to fail, man. We can laugh about it later, ya kan? Jadi bahan cerita gitu. Benar. Benar. Oke. Terima kasih banyak Mas Henry. Aku sudah mengambil waktu lebih dari seharusnya. It's okay. Tidak terasa ya. Terima kasih banyak loh udah meluangkan waktu sharing-sharing buat listeners kita. Pasti banyak banget yang bisa diambil hari ini.
Thank you so much, Mas. Sama-sama Jel, thank you. Take care semua juga mendengar. Dan kita Bye. ketemu lagi di episode selanjutnya.